ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pada tahun 2011, KICC mulai memperluas jangkauan edukasi untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak, dan penyakit kardiometabolik yang bertujuan untuk meningkatkan layanan KICC sebagai wadah edukasi bagi masyarakat. Mengikuti perkembangan zaman, KICC melakukan pengembangan layanan ke arah digital agar masyarakat dapat mengakses edukasi dengan lebih mudah. Pada tahun 2017, KICC kembali memperluas jangkauan edukasi untuk penyakit stroke, kecantikan, dan mulai menyasar komunitas dewasa muda. Wilayah jangkauan yang kami garap pun meluas ke seluruh Indonesia dengan fokus di Kota Medan, Makassar, Surabaya, Bandung, Jabodetabek, dan Yogyakarta. KICC terus melakukan perubahan agar up to date dalam memberikan edukasi melalui media online seperti webinar, IG Live, podcast. Tim kontak center kami juga selalu siaga untuk memberikan informasi kesehatan dan produk dan pelayanan terbaik bagi pelanggan. KICC juga memiliki komunitas binaan di antaranya Indonesia Kidney Care Club atau IKCC, Indonesia Cancer Care Community atau IC3, KOAS atau Komunitas Warga Senior, dan beberapa komunitas lansia binaan KICC. Dalam memberikan edukasi, KICC juga bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan lainnya seperti rumah sakit, laboratorium klinik, juga menggandeng media dalam setiap kegiatan. Kami memberikan benefit menarik untuk para customer loyal yang tergabung dalam KB Family. KB Article Customer Care mengajak Anda untuk turut menyehatkan bangsa melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan gratis di komunitas Anda secara online maupun offline. Jadilah bagian dari keluarga besar KICC dengan mengundang kami pada acara komunitas Anda. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia
dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di Auditorium Alfa High School Cirende. Dan mari kita sambut pembawa acara kita hari ini, Ibu Dewi Adriani dan Ibu Safira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Seminar Kesehatan Anak dengan tema Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak di Era Digital. Mari mendidik anak sesuai dengan zamannya. Yang diselenggarakan oleh Parents Teacher Association KB TK SD Alfa Cirende bekerja sama dengan Dianesia Foundation, cerdas dan mencerdaskan. Kalbe Ethical Customer Care KSCC dari PT Kalbe Pharma Tbk bergerak untuk menjangkau komunitas kesadaran kesehatan pada masyarakat melalui event seminar dan edukasi kesehatan. Liprolac, sahabat pencernaan anak, probiotik praktis dan teruji klinis. Entrakit, nutrisi lengkap dan tepat untuk dukung tumbuh kembang anak. Hari ini, Sabtu 9 September 2023, bertempat di Auditorium SMP SMA Alfa Cirende. Telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Ketua Yayasan Alfa Bina Insan Sakinah, yang kami hormati Miss Lisna Sawitri, Kepala Sekolah SD Alfa Cirende, yang kami hormati Kepala Sekolah KBTK Alfa Cirende yang diwakili oleh Miss Tasya selaku Wakil Kepala Sekolah KBTK Alfa Cirende, yang kami hormati Ibu Santi Julindra, Ketua PTA KBTK SD Alfa Cirende, yang kami hormati Ibu Rina Anis, Ketua PTA SMP SMA Alfa Cirende, kepada Ibu Penasehat PTA Ibu Wesiana Eka Putri Suud, selamat datang. Yang kami hormati para narasumber yang telah hadir, yaitu Dr. Isfarani Devana Irawan, spesialis anak dari Siloam Kelapa II, Ibu Imas Diana W, SPSI MA selaku psikolog, motivational speaker, penulis buku anak dan parenting, serta talent optimizer, dan juga apoteker Bernadetta Pratika UDS Farm selaku brand manajemen dari Liprolac. Ya, yang kami hormati Miss dan Mister Guru KBTK SD Alfa Cirende, selamat datang. Dan yang kami hormati pengurus PTA dari KBTK SD Alfa Cirende. Dan tamu undangan yang telah hadir pada hari ini, serta moms and dads yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira dari Kalbe Ethical Customer Care. Dan saya Dewi Adriani dari PTA. Kami berdiri di sini selaku MC yang akan menemani moms and dad semua dari awal hingga akhir acara nanti. Baik, moms and dad, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dengan harapan semoga acara pada hari ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua yang akan dipimpin oleh Mr. Fauzan Sodik MPD. Kepada Mr. Fauzan Sodik MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan wasilah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah. Ya Allah, dengan keutamaan surat Al-Fatihah, dengan keistimewaan surat Al-Fatihah, dengan keutamaan surat Al-Fatihah, jadikannya acara pagi hari ini acara yang Kau berkahi ya Allah, acara yang Kau ridhoi ya Allah, acara yang memberikan manfaat kepada kami, kepada keluarga kami, kepada sekolah kami, kepada lingkungan kami, dan kepada negeri dan agama kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Engkau telah berfirman di dalam Al-Quran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambatha nabatan hasan, di mana Allah berfirman memperkenankan penerimaan yang baik kepada keluarga Imran, yaitu Siti Maryam, dan menjadikan tumbuh kembang Siti Maryam dengan tumbuh kembang yang baik. Maka ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semuanya anak-anak yang soleh dan solehah, yang dapat Engkau berikan tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, dari keluarganya, dari lingkungan sekolahnya, dari lingkungan rumahnya, dan dari lingkungan yang lebih besar lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Mr. Fauzan atas doanya yang sudah memimpin kita semua untuk berdoa. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, berkah, dan juga bermanfaat untuk para moms and dad yang sudah hadir pada hari ini. Oke, selanjutnya marilah kita simak. Akan ada sambutan hangat dari Ketua PTA KB TKSD Alfa Cirende kepada Ibu Santi Julindra. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Yang saya hormati Yayasan Bina Insan Sakinah, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah KB TK Alfa Cirende dengan Miss Tasya dan juga jajaran guru, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Alfa Cirende Ibu Lisna Sawitri, yang saya hormati para guru dan koordinator grade dari KB, TK, dan SD. Terima kasih banyak atas support yang luar biasa untuk acara pada pagi hari ini. Saya minta tepuk tangannya dong, Mas Ende. Dan tentunya selamat datang dan terima kasih kepada Moms and Dad yang sudah hadir pada hari ini. Di era digital ini, kita sebagai orang tua perlu mendidik anak secara bijak, karena mendidik anak itu berubah di setiap generasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua untuk memberi arahan dan edukasi kepada anak dalam pemanfaatan teknologi di era digital ini. Jika tidak dikontrol, teknologi justru bisa membawa dampak negatif bagi anak-anak kita. Lantas apa sih Moms and Dad yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak kita di era digital ini?
Nah, mari kita simak penuturan para ahli, insya Allah di bidangnya yang akan kita simak pada acara hari ini. Saya selaku Ketua PTA KBT KSD Alfa Cirende ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama tim saya. Yang pertama adalah tim PTA KBT KSD, terima kasih teman-teman. Yang kedua tak lupa adalah kepada tim produksi Alfa, tepuk tangan juga Mas Ender. Kepada tim IT Alfa dan juga tim marketing dan seluruh pihak yang terlibat yang membantu terlaksananya acara pada pagi hari ini. Singkat cerita, saya mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian atau dalam pelaksanaan ada sedikit kekurangan. Semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti dan menikmati. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi atas sambutannya. Selanjutnya, Moms and Dads, mari kita simak dan dengarkan secara bersama keynote speech dari Kepala Sekolah SD Alfa Cirende yang sekaligus mohon berkenan untuk membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Miss Lisna Sawitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, moms and dad. How are you today? Alhamdulillah ya. Senang sekali bertemu dengan moms and dad yang bersemangat hari ini. Biasanya sangat sulit mengumpulkan moms and dad di hari Sabtu ya, karena biasanya ada acara di luar ya. Tapi alhamdulillah ini kita sebagai orang tua harus selalu belajar atau menjadi pembelajar sepanjang hayat, karena sekolah untuk orang tua tidak ada ya. Semua wanita bisa menjadi ibu, tapi menjadi yang baik kita perlu banyak menambah wawasan kita, apalagi dengan PTA yang luar biasa sudah menjalankan acara ini juga untuk PTA. Tuan yang terhormat Ibu Diana dan Ibu Dr. Iswana, selamat datang di Alfa, kepada yayasan dan kepala sekolah TKSD serta ada semua. Saya berharap sekali kita sebagai guru dan orang tua dapat bersinergi dalam membimbing anak kita di masa yang penuh dengan tantangan di era milenial ini, karena ternyata banyak sekali masalah yang timbul di sekolah dan pada anak sendiri yang berkaitan dengan digital, keadaan saat ini dengan perkembangan teknologi dan dunia digital yang semakin maju. Jadi kita sebagai guru dan orang tua harus terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, mengikuti apa yang terjadi di dunia pada saat ini, agar kita menjadi orang tua yang care dan berwawasan luas sehingga nanti dapat mengoptimalkan anak-anak kita masing-masing. Ibu dan bapak sekalian, saya sangat menghargai yang hari-hari ini, dan kami juga sebagai guru ikut belajar di sini karena kami tahu bahwa kita tidak boleh berhenti belajar, apalagi kita punya anak yang masa depannya ada investasi yang sangat luar biasa. Jadi kita apa yang terbaik bagi anak-anak kita, dan juga kita berharap dari acara ini ya Bu Diani dan Bu Iswana, anak-anak kita menjadi tumbuh kembangnya secara holistik yang menyeluruh, baik fisik, mental, jasmani, rohani. Ya, saya yakin orang tua di sini sangat care yang berikan banyak sekali prasarana yang memadai. Namun kita perlu terus menambah pengetahuan dan jangan merasa cukup dengan apa yang kita punya, karena selalu terjadi perkembangan di luar sana yang kita harus mengikuti supaya kita bisa bersaing di era yang berat ini, di era di mana anak-anak kita perlu perhatian yang lebih baik dan lebih menyeluruh. Untuk acara hari ini, terima kasih kepada PTA dan juga pada Bu Diani dan Bu Dr. Iswana, dan mari kita buka acara membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Tepuk tangan kita semua. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak untuk Miss Lisna atas pembukaan serta sambutannya. Selanjutnya, sebagai pembukaan kita pada hari ini, akan ada performance dari anak-anak TKB yang akan menyajikan lagu Negeriku Indonesia yang diciptakan oleh Sudiarti Sudarto SPD yang merupakan Kepala Sekolah KBTK Alfa Cirende. Nah, ini udah datang nih adik-adiknya. Kepada anak-anak TKB dipersilakan.
terlebih dahulu. Nah, untuk narasumber kita yang pertama adalah Dr. Isfarani Devana Irawan, spesialis anak. Beliau berpraktek di Siloam Hospital Kelapa II saat ini. Untuk riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, menempuh pendidikan kedokteran umum dan juga untuk spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai spesialis anak di RSUD Siloam Kelapa II dan juga di Prostasia Klinik dan juga di RSIA Bina Medika Bintaro. Hingga saat ini beliau juga sudah banyak menjadi narasumber di berbagai macam acara dan kali ini beliau berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah kita semua di Al-Fat School. Nah, sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu untuk video company profile dari Siloam Hospital Kelapa II. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Isfarani Devana Irawan, spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah KBTK dan SD Al-Fat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk hadir pagi ini bisa berbagi sharing dengan moms and dads sekalian. Ya, pagi ini kita santai aja ya. Kalau ada pertanyaan boleh dikumpulkan, nanti akan dijawab di sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai saja sesuai dengan tema yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu mengenai optimalisasi tumbuh kembang anak di era digital. Ya, nanti khususnya saya juga akan membahas mengenai sedikit hubungan antara tumbuh kembang anak dengan pencernaan dari anak-anak kita.
Mengenai topik besar ya yang akan saya bahas pagi ini adalah tumbuh kembang anak terlebih dahulu, kemudian optimalisasi, bagaimana kita mengoptimalkan dari tumbuh kembang anak-anak kita yang khususnya ada di sini moms and dad sekalian adalah di umur 3 sampai 5 tahun ya kurang lebih. Kemudian nanti akan disambung dengan kesehatan saluran cerna yang mungkin akan mundur sedikit mulai dari masa kehamilan sampai di usia kurang lebih 5-6 tahun. Dan terakhir akan membahas sedikit mengenai probiotik. Nah, pertama-tama apa sih tumbuh kembang anak itu? Ya, dari namanya tumbuh kembang anak yaitu growth and development. Growth itu adalah pertumbuhan yang mana kita bisa ukur anak-anak kita, mulai dari berat badannya, tinggi badannya, dan juga lingkar kepala mungkin yang biasanya dilakukan oleh dokter anak ataupun kalau misalkan kontrolnya tidak ke rumah sakit mungkin bidan atau dokter umum sejak awal anak kita lahir sampai sebaiknya dilakukan di usia 12 tahun ya, mungkin lebih jarang di atas 6 tahun, tapi sebaiknya tetap terukur semuanya sehingga kita bisa memantau apakah pertumbuhan anak-anak kita itu sesuai dengan usianya atau tidak. Kemudian juga perkembangan itu adalah proses yang berjalan sejak awal anak kita ada di dalam kandungan sampai nantinya dia akan berkembang sesuai dengan usianya setelah lahir gitu ya. Jadi tumbuh kembang anak ini sangat penting untuk kita pantau dari awal bayi kita lahir sampai dia selanjutnya sesuai usianya ya. Nah ini ya, pertumbuhan atau growth itu adalah bertambahnya ukuran fisik seorang anak. Biasanya kita ukur beratnya, panjangnya, dan juga lingkar kepalanya yang paling rutin. Kemudian biasanya dari pertumbuhan ini dokter anak atau bidan atau perawat atau dokter umum bisa menilai status gizi dari anak kita ya, yang mana status gizi dari anak kita ini akan berpengaruh terhadap tentu saja perkembangannya nantinya gitu ya. Kemudian mengenai perkembangan sendiri adalah bertambahnya kemampuan struktur dan juga fungsi tubuh anak kita menjadi lebih kompleks dari sesuai dengan usia anaknya. Misalkan dia di dalam kandungan dari yang awalnya hanya embrio, dia berkembang menjadi janin, dia berkembang lagi saat lahir ya menjadi kita sebut dengan bayi, kemudian di atas 2 tahun kita bisa sebut dengan anak. Nah, masing-masing tahapan tersebut memiliki fase perkembangannya masing-masing ya. Yang mana sebenarnya kalau moms and dads rutin kontrol itu pertumbuhan dan perkembangan anak ini ada semuanya di dalam buku KIA atau buku yang didapat dari rumah sakit ya. Jadi bisa dibaca di situ. Nah, perkembangan dari seorang anak itu sendiri, dia bisa mencakup dari sosio-emosionalnya, kemudian dari kognitifnya, dari perkembangan bahasanya, kemudian juga secara fisik. Misalkan secara fisik dia biasanya kita nilai dari awal motorik kasarnya bagaimana, motorik halusnya bagaimana ya. Motorik kasar itu seperti kalau dia lari, jalan, tengkurap, berdiri, itu motorik kasar. Sedangkan motorik halus lebih pada dia misalkan kemampuan si anak memegang benda, kemampuan si anak untuk misalkan dia menulis ya, itu termasuk motorik halus. Kemudian juga biasanya kita nilai lagi perkembangan bahasanya ya, seorang anak dari yang awalnya cuma bisa ngoceh-ngoceh bayi ya, kemudian dia babbling, kemudian dia bisa mulai mengucapkan 1-2 kata, khususnya awal-awal adalah papa, mama, mami, daddy. Kemudian dia bisa berkembang lagi, nantinya dia bisa mulai berkomunikasi dengan kita ya kalau dari segi bahasa. Kemudian juga yang perlu dipantau adalah bagaimana seorang anak bisa menunjukkan hubungan personal sosial dengan teman sebayanya ataupun dengan orang yang lebih dewasa gitu ya. Jadi perkembangan seorang anak itu luas banget ya. Kita bisa nilai dari sebenarnya secara ilmu kita nilai dari 4 domain besar yang tadi sudah saya sebutkan. Namun secara luas lagi bisa dilihat dari segi lain seperti sosio-emosionalnya dan juga kognitifnya. Kemudian sekarang kita masuk ke bagaimana kita mau mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita ya, khususnya di era digital yang saat ini kita jalanin.
Nah, perkembangan bagaimana seorang anak bisa berkembang seperti anak kita ya, yang sekarang ada di antara kita, menjadi anak yang tumbuh dengan gizi yang baik, kemudian memiliki fungsi dari badannya juga bagus ya, kemudian fungsi berkomunikasinya bagus. Dari mana itu semua asalnya? Itu dimulai sejak dari dalam kandungan ya, sejak dari dalam perut, dimana di 3 bulan pertama saat moms hamil dulu, itu perkembangan otak anak sudah dimulai gitu ya, bukan waktu dia lahir. Tapi kalau pernah moms and dads dengarkan, nah ada namanya 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah itu dimulai dari sejak dalam kandungan, yaitu sejak anak itu dibentuk dari dalam perut, dia sudah berkembang, khususnya organ-organ penting di badannya, which is pertama adalah otak ya, otak, kemudian jantung, kemudian paru-paru, dan sebagian besar organ itu semua sudah terbentuk dari awal konsepsi di dalam kandungan sampai trimester pertama. Sehingga penting bagi moms sekalian ya, dan juga dari di sini ya, yang mungkin istrinya akan hamil lagi nanti, mesti tahu bahwa nutrisi dari seorang anak yang sekarang menghasilkan anak-anak kita yang cantik ganteng di sini itu dimulainya dari dulu-dulu, bukan dari waktu saat dia lahir ya. Dari awal itu harus selalu diperhatikan, khususnya untuk perkembangan otaknya ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan anak-anak yang pintar-pintar semuanya, anak-anak yang hebat, yang nantinya bisa menjadi penerus generasi bangsa. Nah itu dimulainya dari masa dalam kandungan. Ini ya, kalau ini sedikit lebih detail ya, tadi yang saya sebutkan mulai dari awal, kelihatan nggak ya ini poinnya? Mulai dari awal kehidupan di sini itu adalah masa pembentukan otak ya, masa pembentukan otak yang nantinya akan bermanfaat sekali untuk bagaimana seorang anak itu bisa berkembang baik secara fisik maupun secara personal sosial dengan anak sebayanya ataupun dengan orang lain gitu ya. Dimana 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari saat dalam kandungan nih minus 9 waktu dia pertama dibentuk sampai 2 tahun pertama kehidupannya, itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Di masa-masa itu adalah masa krusial, periode krusial, dimana kita sebagai orang tua yang harus lebih aware, lebih aktif untuk memantau anak kita pertumbuhan perkembangannya gitu ya. Kalau ada yang kira-kira mengganjal, tidak enak, kok kayaknya anak saya tidak sama dengan anak seusianya atau tidak sama dengan kakaknya yang dulu kayak begini, nah itu moms and dads harus aware dari awal, karena intervensi dari awal lebih mudah dilakukan daripada misalkan perkembangan anak kita sudah terlambat tapi kita baru sadar gitu ya. Nah ini ya, tadi perkembangan anak kita dimulai dari nih neuro. Nah ini ya, perkembangan anak kita dimulai dari yang ini ya, yang paling kiri itu adalah sel saraf di dalam otak, neurogenesis namanya, adalah perkembangan saraf waktu awal. Itu dimulai sejak ada di dalam kandungan, kemudian berlanjut terus saat kehamilan trimester kedua dan trimester ketiga, ada namanya sinaptogenesis, di mana saraf yang tadinya terbentuk awal-awal hanya sel saraf, dia mulai ada koneksinya antara masing-masing sel saraf, mulai terhubung. Sehingga mengapa bayi kita di dalam perut, dia kalau kita ajak bicara, dia kalau kita kasih dengar musik, mereka bisa respons, karena memang perkembangan hubungan antara koneksi saraf di dalam otak itu sudah terjadi dari awal, dari trimester kedua kehamilan ya. Kemudian perkembangan otak itu akan terus berjalan sampai usia 2 tahun. Jadi 3 tahun ya hitungannya sejak awal 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah masa krusial seperti yang saya sebutkan tadi ya.
jika ada yang tidak berjalan lancar dalam 1000 hari pertama itu, misalkan anak kita tiba-tiba sakit berat, anak kita tiba-tiba ada kejang dan yang lainnya ya, itu pasti akan berdampak terhadap tumbuh kembangnya ke depannya ya, karena otak kita berkembang 80% di 3 tahun pertama dia ya sejak saat dibentuk. Jadi di atas 3 tahun hanya sisa 20% dari sel otak kita yang masih akan melanjutkan sinaps-sinapsnya gitu. Makanya penting bagi moms and dad sekalian untuk benar-benar aware ya mengenai tumbuh kembang anak. Nih ya, semua hal yang bisa mengganggu perkembangan si anak tadi ya, termasuk dia misalkan diet dari si ibunya tidak adekuat dari awal hamil, kemudian anaknya misalkan lahirnya prematur ya, prematur dan membutuhkan mungkin perawatan di NICU waktu awal hamil, waktu awal lahir, dan juga misalkan dia dikatakan dari penelitian misalkan mengonsumsi susu formula, kemudian juga misalkan ada sakit berat ya, infeksi, kemudian ada penyakit kronis seperti misalkan penyakit jantung atau penyakit kanker misalkan ya, yang bisa diderita pula dari awal gitu ya. Tentunya itu semua akan menyebabkan gangguan dari tumbuh kembang seorang anak gitu. Nah ini yang tadi saya sebutkan 1000 hari pertama kehidupan ya, yang dimulai dari awal si ibunya hamil ya. Dia sudah mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari awal ibunya hamil. Dari yang tadinya embrio yang ukurannya cuma mikron ya, embrio akan berkembang menjadi kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3,5 kilo saat bayi kita lahir. Itu membutuhkan proses dan nutrisi yang sedemikian rupa sehingga bayi kita akhirnya bisa lahir dengan lengkap, organnya sempurna. Nah itu semua harus diperhatikan nutrisinya dari awal ya. Kemudian begitu dia lahir usia 0 sampai 6 bulan, bagaimana biasanya seorang ibu dengan semangatnya ya mau memberikan ASI pada anak-anaknya ya, khususnya di 0 sampai 6 bulan pertama, karena begitu pentingnya peranan ASI tadi itu juga untuk tumbuh kembang anak kita ya. Kemudian di atas 6 bulan nutrisi seorang anak bisa terpenuhi dari ASI dan juga dari makanan yang kita buat untuk anak kita ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini sering disebut, mungkin sering moms and dads dengar juga dari berbagai acara, pentingnya disadari ya. Kemudian nah ini dari dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, selain faktor dari nutrisi tadi juga perkembangan seorang anak, perlu diperhatikan bahwa hal-hal lain juga mempengaruhi. Misalkan dia hubungan personal sosialnya dengan teman-teman di sekolah, kita memberikan wadah bagi anak kita untuk bersosialisasi dengan anak seusianya gitu ya, sehingga dia bisa mengenal anak lain seperti apa. Kemudian juga lingkungan yang bersih dan sehat ya, seperti yang saat ini kita sedang alami bersama-sama ya, lingkungan sekitar kita udaranya sedang tidak sehat. Nah itu pasti akan berdampak juga terhadap tumbuh kembang anak kita. Makanya kita sebagai orang tua harus provide ini ya, lingkungannya, kemudian nutrisinya, kemudian komunitasnya ya, komunitasnya harus juga baik sehingga anak kita juga bisa nantinya akan bertumbuh dan berkembang dengan baik pula gitu ya. Kemudian tentunya loving and care dan juga kasih sayang semuanya dari kedua orang tuanya. Itu semuanya ini akan membentuk seorang anak kita menjadi anak-anak yang saat ini ada di ruangan ini gitu ya. Anak-anak yang saat ini sehat, kuat. Nah semua faktor ini berperan gitu. Nah sekarang bagaimana cara kita sebagai mami and daddy mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita? Ada empat hal yang perlu kita perhatikan. Dari segi nutrisinya dari awal tadi, kemudian stimulasi yang kita berikan, kemudian proteksi terhadap infeksi, proteksi terhadap trauma misalkan di sekitarnya, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita mengevaluasi apakah dengan pemberian ketiga faktor di atas ini anak kita sudah bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya gitu.
Nah ini ya, dengan pemberian nutrisi makronutrien dan mikronutrien yang tepat, kemudian stimulasi dan juga kasih sayang yang cukup dari kedua orang tua ataupun misalkan dari neneknya, dari anggota keluarga yang lain, dan juga proteksi atau imunisasi serta perilaku hidup bersih sehat yang dilakukan oleh mami and daddy sekalian, pada akhirnya akan membuat seorang anak memiliki keterampilan gerak yang baik, perkembangan yang baik, kemudian fungsi kognitifnya juga baik, dan juga memiliki kreativitas, inovasi, komunikasinya dengan orang lain baik, ya. Dan juga terakhir adalah bagaimana si anak bisa mengungkapkan emosi dan hubungan personalnya ya dengan orang lain secara baik pula, gitu ya. Nah, kita mulai dari awal ya. Awalnya adalah prenatal tadi. Sejak seorang ibu hamil, mungkin kalau di sini ada moms yang sedang hamil, harus diperhatikan bahwa vitamin itu memang harus dikonsumsi dari awal kehamilan gitu ya. Mungkin memang banyak jumlah vitaminnya dan kadang kita juga enak minumnya, cuman itu penting sekali untuk pertumbuhan janin kita di dalam perut, khususnya yang ini moms, yang tembaga, zinc, kemudian zat besi, asam folat juga, kemudian asam lemak, kemudian protein, glukosa, kesemuanya ini harus memperhatikan selama kehamilan sehingga jumlahnya tercukupi, sehingga saat nanti kontrol ke dokter kandungannya masing-masing, oh berat anaknya sesuai, oh pertumbuhan anaknya sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Kemudian nah ini jenis makanan yang boleh dikonsumsi, intinya ya yang tadi saya sebutkan harus seimbang, mulai dari proteinnya, kemudian karbohidrat tentunya iya, kemudian zat besi dan asam folat itu penting sekali untuk pertumbuhan otak dan juga sel-sel tubuhnya dan juga sel-sel darahnya, kemudian juga kalsium untuk pertumbuhan tulangnya ya. Jangan lupa juga seorang ibu hamil harus selalu mengkonsumsi air dalam jumlah cukup. Nah yang don'ts ini juga harus diperhatikan. Jangan selama hamil ternyata mami melakukan yang don'ts. Contohnya makan ikan terlalu berlebihan. Apalagi contohnya di daerah Jakarta ini ikan yang kita konsumsi kebanyakan tidak fresh, kebanyakan mengandung merkuri. Jadi selama hamil mungkin mami bisa searching ikan apa sih yang boleh, ikan apa yang nggak boleh gitu ya, supaya tumbuh kembang anak kita juga bagus. Kemudian tentunya konsumsi alkohol dan merokok selama kehamilan pasti mengganggu tumbuh kembang anak, dan juga makanan-makanan yang berpengawet ataupun makanan yang mentah itu pasti akan berpengaruh juga ya. Sedangkan yang boleh adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah setelah anak kita lahir, tentunya yang pasti sering didengar juga bahwa kita harus mengasihi anak kita sejak dari dia lahir di ruang operasi kah, sejak dia lahir di ruang VK ya. Seorang anak sudah bisa mendapatkan inisiasi menyusu dini, namanya IMD kalau mami sering dengar ya, dad sering dengar. Mintalah hal itu kepada dokter kandungan atau kepada dokter anak atau kepada bidan yang membantu lahiran, inisiasi menyusu dini. Karena dari inisiasi menyusu dini itu kita mulai mengenal anak kita dan anak kita mulai mengenal kita ya. Bonding antara ibu dan bayinya itu dimulai dari situ gitu. Dari proses IMD tadi itu maka seorang ibu baru bisa memberikan nutrisi kepada anaknya, khususnya adalah breast milk ya. Dimana breast milk ini memang komposisinya sudah sesuai dengan kebutuhan si anak tadi ya, paling sesuai. Tidak ada susu formula manapun yang bisa menggantikan breast milk dari seorang ibu ya. Di dalam susu formula tidak ada antibodi yang diperlukan oleh seorang anak ya. Saat anak lahir dia tidak memiliki antibodi. Antibodinya berasal dari mamanya. Antibodi di saluran nafas dan saluran cernanya itu dari mamanya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau mamis yang punya bayi kecil di rumah atau yang lagi hamil, dilakukanlah menyusui atau mengasihi bayi kita ya. Kemudian dari ASI ya, seperti bisa mamis lihat di sini ada komponen proteinnya, kemudian karbohidratnya, kemudian HMO yang mana adalah hal yang juga tidak ada di dalam susu formula yang nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian juga lemak. Dari protein dan lemak inilah anak kita bertumbuh dan berkembang
ya. Jadi kalau mamis yang sedang menyusui anaknya perlu diperhatikan bahwa setiap kali menyusui satu sesi kurang lebih 20-30 menit. Karena anak kita butuhnya adalah justru di 10 menit berikutnya. Karena di 10 menit kedua lah protein dan lemak itu banyak-banyaknya. Dimana anak kita tumbuhnya dari situ, ya. Jadi harus dipantau. Kemudian juga di dalam ASI terdapat hormon dan faktor-faktor pertumbuhan yang bisa menunjang anak kita bertumbuh dengan baik. Juga apa yang paling penting adalah ada antibiotik di dalam ASI kita, ya, antibiotik alami yang sudah ada gitu. Jadi ada antibiotiknya, ada antibodinya, dan ada berbagai macam kebutuhan dari anak kita di dalam situ yang tidak bisa disamakan dengan susu formula, ya. Kemudian ini tadi masih sama. Nah, setelah anak menginjak usia 6 bulan, berikutnya nutrisinya bisa tercukupi dari makanan yang kita berikan, dari MPASI, makanan pengganti ASI, ya. Dimana saat anak sudah mulai bisa kepalanya kontrolnya tegak, kemudian anaknya bisa didudukkan, ya, dengan kontrol kepala yang tegak. Kemudian saat melihat orang lain dia tertarik untuk ikut makan gitu, ya, dia ikut ngeces-ngeces, dia perhatian, dia kayak udah kelihatan lapar banget. Nah, itu adalah tanda kesiapan bahwa bayi kita sebenarnya udah boleh makan gitu. Kemudian nah, makanannya tentu bervariasi. Tentu sebaiknya diperkenalkan semua jenis makanan ini, mulai dari protein khususnya yang tadi saya sebutkan, ya, bahwa protein itu memang penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Kemudian juga dilengkapi dengan sayur dan juga berbagai lemak dan juga karbohidrat, ya. Dengan ini mungkin mamis bisa baca, ya, teksturnya sesuai dengan perkembangan usia, ya, dimana di 6-8 bulan masih pure, kemudian di 9-12 bulan mulai kasar, dan di atas 1 tahun diharapkan seorang anak sudah bisa makan seperti kita, ya, makan makanan keluarga mulai dari usia 1 tahun. Nah, hal ini perlu diperhatikan semuanya, sehingga nanti anak kita gizinya tercukupi, sehingga setiap kontrol ke dokter anaknya mami sama Dewi sekalian bisa happy karena hasilnya sesuai gitu, ya, tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Nah, ini hanya reminding sedikit yang sama dengan yang tadi. Nah, jika dari awal tadi di perut, ya, saat kehamilan anak kita tumbuhnya tidak sesuai, atau kita sebutnya IUGR, ya, intrauterine growth retardation, artinya adalah keterlambatan perkembangan sejak di dalam kandungan, ya, bisa terjadi. Atau anak kita prematur lahirnya, small for gestational age, atau anak kita malah large, atau yang kita harapkan adalah yang appropriate for gestational age, artinya adalah tumbuh kembang anak kita sesuai dengan masanya, sesuai dengan waktunya, ya. Nah, kalau kemudian dalam masa ini sejak dia awal sampai dia usia 2 tahun tadi terganggu tumbuh kembangnya, entah karena sakit berat, entah karena memang di dalam kandungan misalkan mamanya tidak sadar hamil dan tidak terpenuhi nutrisinya dengan baik, atau misalkan usia mamanya itu udah lebih rentan sehingga ada penyakit lain seperti hipertensi, diabetes yang kayak begitu, bisa menyebabkan anak kita memang pertumbuhannya terganggu dari dalam kandungan, ya. Apalagi kalau saat MPASI anak kita biasanya mulai ada GTM, mulai ada picky eater, biasanya sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Awalnya pertumbuhannya akan terganggu, tapi di dalam waktu lebih dari 6 bulan pertumbuhannya terganggu, maka perkembangannya pun bisa ikut terganggu, itu, ya. Kalau tumbuh kembangnya terganggu, pada akhirnya di kehidupan yang selanjutnya tentu fungsi kognitifnya berkurang, kemudian perkembangan fisiknya juga belum tentu sesuai, kemudian di sekolah dia belum tentu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian juga disertai dengan penyakit-penyakit bawaan lainnya, penyakit-penyakit yang bisa menyertai. Jadi mami dedi mesti tahu bahwa seorang anak tetap bisa obesitas dari awal, seorang anak tetap bisa mengalami diabetes dari awal, ya, dan juga hipertensi. Bukan tidak mungkin anak kita hipertensi dari awal, ya. Jadi sama seperti orang dewasa. Jadi harus benar-benar diperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak kita. Nah, sekarang yang kedua. Yang pertama tadi nutrisi, yang kedua adalah stimulasi, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diberikan kepada anak kita.
ya. Dari stimulasi itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua memberi contoh dan juga bermain dengan anak kita, memberikan komplimen, memberikan pujian kepada anak kita selama perkembangannya. Stimulasi lebih untuk memacu perkembangan seorang anak agar sesuai usianya, dimana proses belajar anak awalnya adalah mendengar, melihat, mengingat, kemudian meniru apa yang kita lakukan, mengulang, kemudian membiasakan, dan juga pada akhirnya adalah dia bisa bicara, berkomunikasi, melakukan gerakan-gerakan mulai dari motorik kasar dan halus, kemudian kognitifnya mulai berkembang, dia mulai bisa kritis, memecahkan masalah dan banyak nanya misalkan, kemudian dia mulai bisa mandiri, kemudian juga dari etika moral dan agamanya itu mulai terbentuk, ada aturan, ada sequence yang dia bisa ikutin gitu ya. Kalau kita kasih aturan di rumah dia bisa following. Nah itu yang kita harapkan ya, dengan memberikan stimulasi yang tepat, kemudian anak kita melakukan apa yang kita contohkan, maka kalau benar kita berikan pujian atau apresiasi kepada anak kita. Oh memang kamu bagus ya, good job, memang good girl, good boy, udah bisa melakukan apa yang kita contohkan dengan baik ya. Itu penting ya, untuk tumbuh kembang seorang anak, apresiasi sangatlah penting. Kemudian pada akhirnya anak-anak yang tumbuh dengan nutrisi dan stimulasi yang tepat, dia akan menjadi anak cerdas, terampil, kreatif, inovatif, dan juga berperilaku baik. Nah ini contohnya ya, stimulasi dari awal masa bayi. Mungkin kalau mami dedi ingat zaman dulu ya, dari awal-awal kita bisa stimulasi bayi kita dengan mencontohkan apa yang dia harus bisa lakukan di usianya. Contohnya misalkan ini, seorang bayi dia mulai mengangkat dadanya, maka maminya juga di depan dia memberikan stimulasi melakukan hal yang sama, sehingga anak kita mencontoh, karena children is the great imitator. Dia mencontoh apa yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk gitu ya. Jadi ini kebetulan yang saya kasih contoh adalah yang baik semua ya. Kemudian stimulasi seorang anak yang sekarang mungkin kadang-kadang lupa kita lakukan juga di rumah ya, bahwa seorang anak lebih baik kita stimulasi sehari-hari dengan berkomunikasi, dengan kita ajak ngobrol dibandingkan kita kasih gadget. Mungkin mami dedi semuanya tahu lah ya, dan akrab sekali dengan gadget setiap hari kan. Nah betapa bahwa gadget itu memberikan pengaruh buruk dan juga baik pasti ada, tapi kalau dimanfaatkan dengan tidak tepat pastinya akan mengganggu tumbuh kembang anak kita ya. Contohnya selama masa pandemi kemarin, anak kita banyak yang di rumah saja, anak kita banyak yang screen time terus. Pada akhirnya setelah pandemi selesai, banyak banget di praktek saya yang datang belum bisa ngomong, belum bisa berdiri, berjalan, tapi kalau dikasih HP dia bisa pakainya, dia tahu cara pakainya ya, lancar banget kalau dikasih HP. Bisa dia browsing YouTube bisa, tapi ngomongnya nggak bisa, jalannya belum terlalu lancar kayak gitu ya. Jadi memang stimulasi anak itu sangat penting, mulai dari awal sampai dia usia anak-anak yang ada di sini KB, TK, tetap kita stimulasi, tetap kita berikan apa ya, pemicu setiap hari agar imajinasinya berkembang dengan luas ya. Jadi tidak terkotak hanya pada gadget atau screen. Kemudian nah ini ya, contoh-contoh anak yang memang dari awal mereka suka imitating di sekitar kita, termasuk kalau yang buruk. Contohnya misalkan orang tuanya merokok, orang tuanya minum-minum, orang tuanya sering marah di depan dia dengan suara keras, suara yang kasar, maka perkembangannya pasti dia akan sedikit banyak menirukan orang tuanya, menirukan cara ngomong papa mamanya gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa yang akan nempel di kepala anak kita ya. Nah ini ya, ini hanya intermezzo stimulasi dan kasih sayang dari 0 sampai 3 bulan, kemudian 4 sampai 6 bulan sesuai usianya, sampai di usia anak mami dedi sekarang itu adalah kurang lebih, kalau KB kan umur 2 sampai 4 tahun ya. 2 sampai 4 tahun itu adalah kita biasanya menstimulasi anak kita dengan menyebutkan nama-nama benda, terus memperkenalkan kata-kata sifat, kemudian kegunaan dari benda-benda, kemudian sering kita bacakan cerita, kita ajak tanya jawab, kita ajak bernyanyi, kita perkenalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya.
Kemudian juga yang dilakukan di sekolah, misalkan mencocokkan gambar, berhitung, yang ini motorik kasarnya, ya. Kemudian di usia yang TK mungkin dia sudah bisa bermain peran, dia suka menirukan, ya, menirukan misalkan ada dongeng cerita, dia bisa mengulang kembali, dia bisa mulai menggambar, kemudian mengenal huruf-huruf, bermain bola, kemudian lompat tali, motorik kasarnya, ya, kemudian mengetahui nama-nama hari, mulai bisa berhitung dan mengetahui urutan dari angka, habis 1 itu 2, 3, 4 dia mulai tahu, kemudian dia bisa melakukan sikat gigi sendiri, berpakaian sendiri, dan juga di saat ini adalah penting-pentingnya kita membangun kepercayaan diri seorang anak, ya. Jadi anak kita bukan jadi anak yang takutan, ketemu orang takut, enggak, ya. Jadi kita stimulasi dari awal supaya dia memang bisa mengekspresikan dirinya, gitu. Nah, ini ya tadi screen time. Screen time untuk anak di bawah 2 tahun memang tidak dianjurkan sama sekali kecuali untuk video call dengan mama papanya, gitu. Kemudian untuk anak umur 2 sampai 6 tahun kurang lebih 1 jam per hari saja. Screennya termasuk handphone, termasuk TV, termasuk semuanya ini, ya. Kemudian umur 6 sampai 12 tahun adalah 1,5 jam per hari. Di atas kelas 6 SD ini adalah 2 jam per hari. Di mana anak umur 2 sampai 12 tahun ini harus selalu didampingi. Tontonannya harus yang edukatif, yang sesuai dengan usianya. Jangan kita biarkan kita lepas saja, ya. Kemudian ini juga jarak mata ke layar harus 30 sampai 50 cm, dengan setiap 20 menit anaknya dialihkan dulu ke yang lain, ya. Anaknya suruh lihat ke yang lain, suruh lihat yang hijau-hijau terlebih dahulu supaya matanya juga kesehatannya tetap terjaga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sleep hygiene, di mana tidur sangat berpengaruh terhadap kemampuan makan seorang anak. Ya, tidur yang berkualitas akan berpengaruh terhadap dia kesehariannya, dia makannya bagaimana. Jadi mami daddy perlu perhatikan anaknya di rumah apakah tidurnya cukup atau enggak. Yang susah makan, pantau tidurnya juga, karena ini adalah kebutuhan tidur yang dibutuhkan oleh anak per usianya. Tuh ya. Next, sekarang proteksi yang mungkin sempat terlupakan selama pandemi harus diingat-ingat lagi. Anak saya yang belum imunisasi apa ya, gitu. Jadi harus dilengkapi karena penting sekali untuk menjaga imunitas anak kita. Salah satunya dengan memberikan imunisasi, yaitu pasif ataupun aktif dengan cara vaksin sesuai jadwal. Ini adalah rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru tahun ini. Ada banyak pembaharuan. Jadi mungkin mami dedi kalau berobat ke dokter anaknya, tanya lagi imunisasi apa yang anak saya belum, gitu ya, karena banyak yang baru juga. Khususnya kalau di umur anak mami dedi adalah umur 2 sampai 4 tahun, dia adalah di sini ya, tifoid dan hepatitis A yang harus dilengkapi. Kemudian di usia 4 sampai 6 tahun ada ulangan MR dan DT yang biasanya didapatkan dari sekolah, mungkin ya, di sekolah didapatkan. Kemudian juga vaksin yang terbaru adalah vaksin dengue, namun dia untuk anak di usia 6 tahun itu. Kemudian berikutnya adalah evaluasi dari tumbuh kembang anak yang tadi. Kalau ke dokter anaknya, tanyakan lagi gimana gizi anak saya, gimana perkembangan anak saya, udah sesuai belum, gitu ya. Nanti mungkin berikutnya apakah pendidikannya sudah sesuai atau belum, gitu ya. Nanti akan dilanjutkan mengenai pendidikan itu dari pembicara berikutnya ya, dari Ibu dari Miss D berikutnya mengenai pendidikan dari anak kita. Nah, sekarang sedikit mungkin ya, kita cepat-cepat aja mengenai kesehatan saluran cerna, hubungannya dengan tumbuh kembang anak kita. Bahwa tumbuh kembang anak kita itu berhubungan antara sistem saluran cernanya dan juga otaknya. Tadi kan di awal saya bilang otak itu penting sekali kita perhatikan tumbuh kembangnya, penting sekali kita menutrisi otaknya. Karena apa? Karena dari awal apa yang dia makan adalah apa yang berjalan juga di otaknya. Jadi ada hubungan antara saluran cerna kita dengan perkembangan otak secara langsung, gitu ya, namanya gut brain axis, di mana perkembangan yang paling pesat adalah perkembangan usus dan juga perkembangan otak seorang anak yang dimulai sama dari 1000 hari pertama kehidupan tadi ya. Nah ini apa sih kalau pernah dengar mikrobiota usus? Mikrobiota usus itu adalah bakteri baik ya, bakteri baik yang ada di dalam usus seorang anak. Dia bisa ada di lubang hidung, dia bisa ada di mulut, dia bisa ada di kulit, dan juga khususnya di saluran cerna.
ya. Mikrobiota ini jika keseimbangannya terganggu karena penyakit, bakteri baiknya terganggu, maka bisa menyebabkan efek atau komplikasi ke depannya ya. Mulai dari anaknya autis, anaknya ADHD, misalkan anaknya lebih gampang terkena penyakit, itu semua karena ketidakseimbangan dari salah satunya adalah bakteri baik di usus seorang anak gitu. Dan dari penelitian dikatakan bahwa proses kelahiran mempengaruhi, kemudian pemberian ASI tadi juga mempengaruhi, di mana contohnya anak yang lahir secara SC ya, secara operasi itu dikatakan bahwa menurut penelitian mikrobiota ususnya tidak sebaik dari anak yang lahirnya normal gitu. Dan juga pemberian ASI tadi ya, anak yang mendapat ASI mikrobiota ususnya lebih berkembang dengan baik dibandingkan anak yang mendapatkan susu formula. Itu contohnya. Kemudian ini ya, apa saja yang mempengaruhi mikrobiota perkembangannya di usus kita? Usia kehamilan tadi, apakah anak kita lahirnya prematur atau cukup bulan, kemudian metode dari kelahirannya, nutrisi yang diperoleh, kemudian apakah pernah mendapatkan antibiotik ya waktu ibunya hamil, kemudian lingkungan dari si anak juga mempengaruhi perkembangan mikrobiota usus. Kemudian ini perkembangan mikrobiota anak ya, bakteri-bakteri baik di dalam usus. Nah, mengapa 2 tahun pertama itu penting? Yang tadi karena perkembangan otaknya yang cepat tadi disertai dengan perkembangan dari saluran cernanya juga, ya, perkembangan dari bakteri-bakteri yang ada di saluran cerna. Yang awalnya saat lahir, Mami Dedi bisa lihat di sini cuma sedikit ya mikrobiota ususnya. Setelah terpapar skin to skin pertama dengan kita saat IMD, dia akan meningkat jumlah bakteri baiknya. Kemudian kolonisasi bakterinya dari ASI juga itu mempengaruhi apa yang akan bertumbuh di dalam saluran cernanya. Sampai di usia 3 tahun dia memiliki jumlah mikrobiota atau bakteri baik yang kurang lebih sama dengan kita orang dewasa. Gitu. Kemudian ini ya, intermezzo. Nah, apapun yang mengganggu pertahanan di dalam usus kita, usus anak kita ya, namanya dysbiosis. Ini ya usus yang normal. Ini adalah lapisan usus. Saat ada penyakit, saat ada gangguan di dalam usus seorang anak ya, nutrisinya tidak tercukupi dengan baik atau ada penyakit bawaan, bisa menyebabkan kerusakan pada dinding usus yang menyebabkan sistem imunnya terganggu ya. Jadi hubungan antara saluran cerna, otak dan juga sistem imun itu penting sekali ya, karena mikrobiota usus tadi itu adalah salah satu pertahanan pertama seorang anak ya, salah satu sistem imun, pembentuk sistem imun pertama dari seorang anak. Jadi penting banget juga untuk diperhatikan. Nah ini tadi ya, segala penyakit yang menyebabkan mikrobiota di usus tidak seimbang seperti diare, obesitas, kemudian penyakit infeksi atau penyakit metabolik atau alergi ya, alergi yang sering banget pasti Mami Dedi anaknya alergi, itu semuanya bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan seorang anak, khususnya mikrobiota usus. Kemudian, nah ini kalau anak kita juga malnutrisi ya, malnutrisi artinya pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya, tadi juga mikrobiota di ususnya pasti terganggu juga gitu ya. Bakteri baik di dalam ususnya juga pasti nggak sebagus kalau pertumbuhannya sesuai dengan usianya gitu. Jadi makanya kalau yang anak-anaknya cenderung biasanya gizi kurang atau perawakannya pendek atau stunting, biasanya dia juga lebih gampang sakit ya, karena sistem imunnya terganggu. Sistem imunnya tidak sebaik anak yang mikrobiota ususnya baik gitu. Nah ini yang tadi ya saya bilang bahwa ada hubungan antara menurut penelitian dari otak dan usus ini adalah sinkron jalannya dari awal dia di dalam kandungan. Kemudian, nah ini tadi ya fungsinya untuk sistem imun khususnya, untuk perkembangan saraf, untuk perkembangan hormon di dalam tubuh dan juga berbagai fungsi lainnya. Ya, kemudian mikrobiota usus salah satunya adalah didapatkan dari dalam ASI. Dari ASI ini sangat banyak sekali mikrobiota usus, makanya selalu digembar-gemborkan bahwa ASI sangat penting diberikan minimal 6 bulan, kalau bisa sampai 2 tahun, karena dialah yang membantu pertahanan dari usus si anak kita gitu. Nah, apakah anak kita bisa mendapatkan mikrobiota lain yang mirip dengan yang di dalam usus untuk menjaga sistem imunnya? Iya bisa ya,
ya. Jadi kalau Mami Dedi sering dengar ada yang suplementasi makanan yang sering digunakan oleh dokter anak mungkin ya untuk anak kita, contoh disebut probiotik, kemudian ada prebiotik dan juga simbiotik. Nah ini semua untuk membantu sistem imun si anak kita sehingga bisa mengatasi alergi tadi, bisa mengatasi intoleransi makanan misalkan, bisa mengatasi penyakit-penyakit yang menyertai lainnya, sehingga anak kita bisa akhirnya memiliki bakteri baik di usus yang banyak dan juga sistem imunnya bagus. Nah ini ya sumber probiotik dan prebiotik yang ada di sekitar kita, bisa didapatkan secara alami ataupun bisa didapatkan dari nah ini ya yang sering mungkin dikonsumsi, mungkin Mami Dedi sering dengar nama dagang tertentu ya, itu probiotik yang sering digunakan beberapa tetes setiap harinya. Nah itu memang penting sesuai dengan yang dikatakan bahwa dia akan membentuk sistem imun seorang anak, khususnya pada anak-anak yang alergi, anak-anak dengan komorbid penyakit lain, itu penting diberikan probiotik untuk membantu sistem imun. Oke, nah probiotik jadi kalau dikasih sama dokternya boleh dan aman digunakan. Jangan ragu-ragu untuk memberikan probiotik kepada anak kita sejak awal, sejak bayi. Ya nggak usah takut kalau di bawah 1 tahun dikasih probiotik kok udah dikasih obat-obatan gitu ya, dikasih bakteri malahan gitu ya. Itu adalah bakteri baik yang bisa membantu sistem imunnya berkembang dengan baik juga. Gitu. Oke deh. Kurang lebih seperti itu ya, Mami Dedi sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf agak panjang. Luar biasa, terima kasih Bu Dokter atas pemaparannya. Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada Ibu Dokter Isparani Devana Irawan, spesialis anak. Baik, Moms and Dads, nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawab. Jadi disimpan dulu pertanyaannya. Nanti setelah sesi ketiga akan ada tanya jawab secara bersama. Bagaimana? Masih semangat nih untuk masuk sesi kedua? Oke, jadi saya mau cek dulu suaranya. Kalau saya bilang hai, Moms and Dads jawabnya halo ya. Oke, kita tes. Hai. Halo. Hai hai. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya sesi kedua, narasumber kita adalah bintang tamu spesial, yaitu Ibu Nyimas Dianewe SPIMA. Beliau adalah psikolog, motivational speaker, penulis buku anak dan parenting, talent optimizer, dan lebih akrabnya dipanggil Mbak Di. Bagi teman-teman Moms and Dads yang tahun lalu mengikuti seminar, Mbak Di juga setelah pernah hadir memberikan presentasi untuk kita semua. Boleh saya bacakan sedikit CV dari Mbak Di. Nyimas Dianewe SPSIMA, beliau lahir di Jakarta 28 Maret 1976. Beliau adalah psikolog dan motivational speaker, praktisi pendidikan keluarga. Beliau juga penulis dari 33 buku anak, parenting, grand parenting, ketahanan keluarga berbasis Pancasila, dan juga merupakan talent optimizer anak, remaja, dewasa, dan purna. Beliau juga merupakan CEO founder dari Dianesia Foundation, Yayasan Gema Inovasi Sejahtera, Ikatan Praktisi dan Ahli Parenting Indonesia. Beliau juga merupakan pengurus dari Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional RI Provinsi Banten. Sebenarnya di sini masih panjang, tapi mari kita sambut Ibu Diana W PSIMA, psikolog motivational speaker. Kepada Mbak Di dipersilakan.
Kalau level 2 sampai 10 ini baru 6. Udah sarapan belum, Mama Mende? Belum? Waduh, gimana PTA ini nggak dikasih sarapannya? Saya sapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Kurang semangat ya. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua dong ya. Wah, hebat-hebat nih ada yang di atas, bawah, keren ya. Saya ingin Anda semuanya angkat tangan Anda sebelah kanan, boleh? Oke, tepuk pundak teman sebelahnya. Temannya sebelah kanan ya. Oke. Mbak, Mas, Ibu, Bapak, Kakak, tolong silent handphone-nya. Oke. Udah? Oke, di vibrate boleh. Sekarang angkat tangan kiri Anda, tepuk pundak teman sebelahnya. Mbak, Mas, adik, kakak, Mbak, terima kasih sudah mengingatkan saya. Karena waktu saya cuma sebentar di sini nih, ya. Sudah diperingatkan, Bu, jangan lama-lama. Oh, siap ya. Saya ingin Anda waktu yang singkat ini mendapatkan perspektif baru terkait bagaimana sih mendidik anak sesuai zamannya. Terima kasih Al-Fat School Indonesia untuk kolaborasi kita yang kesekian kalinya. Terima kasih. KW Ethical Customer Care, terima kasih untuk supportnya. Terima kasih KSCC, tim KSCC, terima kasih. Ya, dan tentunya untuk program direktur kita, Kakak Yan Adinda sudah menghubungkan dengan Al-Fat School Indonesia. Terima kasih. Hari ini saya akan berbagi perspektif kepada Bapak Ibu hebat luar biasa terkait didik anak sesuai zamannya. Nah, ini dia. Sedikit promosi Bapak Ibu. Ini buku bestseller saya. Jadi kalau yang memang mau pesan boleh ke Kak Dinda, langsung saya tanda tangan nanti, ya dikirim. Ya. Bestseller di tahun 2017, 2018, 2019 buku saya. Ayo kita belajar Pancasila. Buku saya yang lain Anda bisa unduh di lamannya kemdikbud.go.id, di lamannya bkkbn.co.id, di kemenppa.go.id. Di sana banyak buku saya. Pak Operator, oke. Semua sehat? Anda bahagia hari ini? Serius bahagia? Kalau bahagia, mana senyumnya dong? Oke. Yang lebih ikhlas lagi senyumnya coba. Nah, kurang ikhlas mana nih? Nah, itu ketawa ya Bu ya. Baik. Nah, ini terima kasih tadi. Ini sudah memperkenalkan saya. Yang ingin berteman dengan saya, silakan follow Instagram saya di @shadow_official. Yang ingin mendapatkan motivasi di luar sini, silakan buka kanal YouTube saya Dimas Dian Wulansari atau radio hotline.Dimas Dian Wulansari. Keutamaan orang berilmu ada di surat Al-Mujadilah 11 sedang disampaikan bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman ya dengan beberapa derajat. Insya Allah habis dari sini kita ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ditambahkan derajatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan berbagi ini kepada Bapak Ibu hebat luar biasa terkait apa? Didik anak sesuai zamannya. Tantangannya apa sih? Ada nggak sih tantangan Anda mendidik anak-anak Anda di era digital, ada nggak? Yang pertama apa kira-kira? Gadget ya, gawai. Yang kemudian apa lagi? Apa? Bahasanya kenapa Bu? Campur-campur, alay, gitu ya? Oke. Kemudian apa lagi yang ketiga tantangan yang Anda rasakan? Apa Bu? Adab. Ya, benar nggak adab ya? Kitanya punya adab nggak kira-kira? Insya Allah punya ya? Insya Allah punya ya. Saya yakin di sini orang beradab semua, di luar ya, itu Mbak ya. Kemudian apa lagi tantangan selain terkait adab? Ada lagi nggak tantangan kita mendidik anak? Emosi. Ada lagi? Mengenal bakat. Ada lagi? Nggak ada, itu aja ya. Serius, nggak ada lagi. Biaya, waduh kalau biaya itu bukan urusan saya, itu mainan ya. Iya itu aja. Itu kalau kayak gitu urusan saya itu ya.
caranya mendidik anak sesuai zamannya. Ini rekomendasi, bukan berarti yang punya saya ini yang paling bagus, enggak juga. Kan setiap orang tua, setiap keluarga punya culture parenting. Yang bagus diambil, yang nggak bagus ya udah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tentunya memiliki manfaat. Pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan apa sih yang kita hadapi dalam mengasuh anak kita, kemudian memahami bahaya apa yang tersembunyi di gadget, di media sosial, di teknologi sekarang. Kita butuh teknologi Bapak Ibu, tapi jangan sampai kita ini kendalikan teknologi, benar ya? Ini dia. Kemudian akan mampu mengaplikasikan, insya Allah mengaplikasikan cintaku, karena ya ini mudah sekali, aplikatif sekali. Didiklah anak sesuai zamannya. Nah ini dia buku bestseller saya. Quotes-nya dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang saya jadikan buku saya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena mereka itu bukan di zamanmu, tapi di zamannya. Kira-kira maksudnya apa nih? Sesuaikan keadaan, benar nggak? Ini kata-kata ini sudah ada Ali bin Abi Thalib ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu. Kira-kira udah jago banget belum nih? Jago banget ya, udah bisa prediksi ya? Ya bahwa zaman berubah. Ketika zaman berubah, tantangannya pun berubah, benar nggak Bapak Ibu? Tantangan menuntut ilmu, tantangan berkomunikasi dengan anak, betul? Yang rumahnya tingkat, pernah nggak komunikasi sama anak yang kayak WhatsApp? Betul? Iya. Berubah ya komunikasinya ya. Cara kita belanja berubah nggak? Berubah. Semuanya berubah. Dan Ali bin Abi Thalib udah bisa prediksi itu Bapak. Hebat. Betul ya? Didiklah anakmu sesuai zamannya. PR terbesar bagi kita apa Bapak Ibu? PR terbesar bagi kita adalah mempersiapkan anak-anak kita di zamannya dan bukan ya zaman kita Bapak Ibu. Ini yang mesti kita sama-sama berkolaborasi. Tantangan saya sebagai praktisi, sebagai psikolog, supaya anak-anak kita bisa menjadi generasi emas di 2045. Amin Bapak Ibu ya. Ini tantangan loh. Media sosial menjadi hal yang paling ya dalam tanda kutip mujarab, mengubah anak yang tadinya dalam tanda kutip perilaku positif tiba-tiba kecanduan, tiba-tiba perilakunya berubah dan sebagainya. Tantangan kita bersama. Miss, boleh minta air putih nggak Miss? Makasih ya. Ini dia. Kita tahu teknologi bisa memberikan dampak positif kepada kita, tapi juga bisa berdampak negatif bagi kita juga kalau penggunaannya tidak tepat. Ya, jadi banyak ahli bilang bagian pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk pisau ya. Bisa untuk ngorek-ngorek tanaman ya? Bisa. Motong-motong sayuran bisa? Bisa. Tapi pisau juga bisa dipakai untuk membunuh nggak? Itulah teknologi Bapak Ibu. Bisa bermanfaat, tapi bisa juga berdampak negatif kalau penggunaannya tidak tepat. Ya, kalau penggunaannya tidak tepat, bukan berarti kita nggak boleh anak kita kasih handphone. Ya, bukan berarti nggak boleh kasih gawe kepada anak kita, boleh. Tapi harus kasih aturannya Bapak Ibu. Ibarat tinggal di sungai, mau nggak mau kita harus ngajarin anak kita ngapain Bapak Ibu? Supaya nggak kelelep. Hidup di era digital, artinya harus ngapain Bapak Ibu? Ajarkan anak kita menjadi individu yang literat digital Bapak Ibu. Caranya apa? Kasih imun, kasih norma, kasih aturan. Siapa yang udah kasih handphone sama anaknya? Oke. Kasih aturan nggak sama anaknya? Enggak, kasih. Kadang-kadang. Ya. Yang kasih aturan itu bagus banget. Yang belum, ayo mulai kasih aturan sama anaknya. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu, kita perlu imun. Imunnya apa Bapak Ibu? Pendidikan agama. Yang kedua adalah pendidikan seksual, pendidikan seks. Itu penting banget. Kita kasih imun kepada anak-anak kita. Pendidikan agama sesuai dengan ajaran kepercayaan kita masing-masing Bapak Ibu. Pendidikan seks itu tugas dari bapaknya, bukan tugas sekolah. Sekolah membantu Bapak Ibu. Yang menjadi tugas utama adalah bapaknya. Harus ngomong 4 huruf ini. 4 huruf apa? Seks, SEKS. Jangan kasih handphone tapi dia gak kasih imun Bapak Ibu. Suatu hari
ya anak kita. Ini para ahli mengatakan, jadi anak-anak kita Indonesia nih, kita nggak bisa dari luar negeri, tapi bisa dari Indonesia. Para ahli mengatakan bahwasanya anak-anak Indonesia pertama kali melihat pornografi tanpa sengaja, Bapak Ibu. Yang akhirnya kecanduan, adiksi, eskalasi, desensitization, acting out. Itu tahapannya. Jadi kalau masih handphone di bawah 8 tahun, nggak kasih imun, itu otak seperti terhipnotis. Karena otak anak di bawah 8 tahun itu seperti terhipnotis, daya serapnya gelombangnya menggunakan theta dan delta, Bapak Ibu. Kasih serap, terima keluarin, kasih serap, terima keluarin. Jadi kalau kasihnya upin-ipin, besok, dan nunggu besok detik itu dia bisa ngikutin. Iyalah toh, apa iyalah, Carlos tuh yang buat. Betul? Karena otaknya seperti terhipnotis, Bapak Ibu. Gelombangnya, penerimaannya adalah theta dan delta. Beda sama kita nih Bapak Ibu, beta. Ya kan? Ya, dikasih sekarang. Cerita ke suami beda kan? Kata bunyi mas tuh, bentar. Apa ya? Aduh. Ya itu. Ya wajar gitu. Oleh karena itu tadi penting sekali kalau dokter bilang stimulasi supaya sinapsisnya nyambung di otak. Ini kalau di bawah 2 tahun itu otak dimultiply, dilipat gandakan Bapak Ibu. Makanya penting 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Kasih surat terima keluarin, kasih surat terima keluarin. Nah itu ya. Kembali lagi, suatu hari anak kecil dikasih handphone, tapi nggak dikasih imun sama orang tuanya. Ingat, para produsen pornografi internasional itu masukin pornografinya random Bapak Ibu. Ke handphone siapa aja, caranya mau gimana, melalui iklan dia keluarin Bapak Ibu. Anak-anak dikasih handphone, tiba-tiba ada iklan kedip-kedip di pojok, warna merah, orange, biru, kedip-kedip. Dibuka nggak mana kita? Dibuka Bapak Ibu. Ini apa ya? Kok ada gambar kartu kedip-kedip? Taunya apa Bapak Ibu? Sisipan pornografi. Selalu ada sisipan pornografi. Itulah cara bangsa asing merusak bangsa Indonesia Bapak Ibu. Bangsa dimanapun kita nggak sadar ya. Jadi ada pepatah mengatakan ya, kalau ingin merusak satu bangsa, dulu ada Hiroshima dan Nagasaki Bapak Ibu, hancur Jepang. Tapi Jepang bisa eksis kok sekarang, benar nggak? Tapi sekarang ada gaya yang berbeda ya. Serang aja otak anak mudanya, serang aja anak kecilnya Bapak Ibu melalui apa? Games. Pasti ada kekerasan Bapak Ibu, pasti ada sisipan pornografi di situ. Rusak otak anak kita Bapak Ibu. Ya, yang paling dirusak pada saat anak kita melihat pornografi pertama kali adalah prefrontal cortex. Apa namanya? Prefrontal cortex. Sekarang angkat tangan Anda sebelah kanan boleh? Sentuh di atas alis Anda sebelah kanan. Katakan prefrontal cortex. Apa namanya? Oke, terima kasih. Silakan turunkan tangan Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih amanah dan anugerah kepada otak kita ini Bapak Ibu. Binatang gak dikasih ini sama Allah Bapak Ibu. Makanya kalau ada seseorang yang kecanduan pornografi, maka perilakunya akan sama dengan binatang. Karena rusak otaknya Bapak Ibu. Oleh karena itu apa? Pentingnya memberikan imun. Kembali lagi, anak kecil dikasih handphone, nggak dikasih pendidikan seks, nggak dikasih pendidikan agama di rumah oleh ayahnya, dia lihat pornografi. Anak yang dikasih imun, ada gambar, mohon maaf, saya harus jelaskan. Kalau saya bicara seks, itu adalah memang murni bicara seks. Bukan kita bicara yang tabu, nanti ada anak kecil, enggak. Bicara payudara, kita ngomong payudara. Bicara penis kepada anak kecil, ngomong penis. Bicara vagina, iya bicara vagina. Jadi jangan takut, jangan tabu bicara pendidikan seks kepada anak kita Bapak Ibu. Jangan bilang begitu vagina ada tempenya. Betul, nanti kalau ada yang pegang tempe kamu lihat jangan tempe Bapak Ibu. Begitu di atas meja ada sebuah tempe, hah? Tempe? Kok sama ya? Betul? Begitu anak laki-laki harusnya kita bilang penis, kita bilang apa? Burung. Udah gitu dicadel-cadelin, buyung. Tetangga lewat depan buyung, hah? Buyung. Jadi jangan saru kalau bicara pendidikan seks sama anak. Ngomong yang sebenarnya. Ini imun Bapak Ibu. Anak kecil yang nggak dikasih imun, nggak dikasih pendidikan seks, ngelihat payudara besar, dia akan melihat sisi erotisnya Bapak Ibu. Wow, begitu lihat di handphone, payudara wanita besar ya, dia akan melihat sisi erotisnya. Tapi begitu kita kasih cerita,
ya, pengetahuan tentang anggota tubuh, mana yang boleh dan yang nggak boleh dipegang sama orang dan sebagainya. Dia akan, oh payudara wanita besar karena di dalam payudara wanita besar itu ada kelenjar-kelenjar disusui ibu, sehingga begitu wanita ini menikah punya adik bayi disusui. Jadi yang dilihat adalah knowledge-nya Bapak Ibu, sainsnya, bukan sisi erotisnya. Ini namanya pendidikan seks. Jadi kalau ngajarin pendidikan seks itu bukan ngajarin tentang perhubungan badan Bapak Ibu. Jadi ngasih tahu, ngajarin ini yang namanya organ, yang boleh dan tidak boleh. Membangun kelekatan itu kalau dari baby 0 sampai 2 tahun. Ini namanya pendidikan seks. Jadi penting sekali memberikan imun. Jadi anak laki-laki kita nih Bapak Ibu, itu menjadi target pebisnis pornografi internasional Bapak Ibu. Laki-laki yang belum balik, yang smart, tapi jiwanya hampa Bapak Ibu. Itu yang menjadi target pebisnis pornografi internasional. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau Anda kasih handphone tapi nggak kasih imun, pendidikan agama dan pendidikan seksual. Tugas siapa? Tugas ayahnya Bapak Ibu. Kalau ibu Al-Ummah Madrasatul Ula, ibu sekolah utama bagi anak-anaknya, bapaknya apa? Bapaknya kepala sekolah, kepala yayasan. Artinya kepala yayasan yang bangun visi dan misi dalam keluarga. Saya apresiasi sekali para ayah ada yang hadir pada pagi hari. Tepuk tangan buat Anda. Keren. Ya, karena biasanya nih kalau yang suka datang parenting ujung-ujungnya ibunya lagi. Wah, ini pasti dikasih hadiah nih bapak-bapak ini. Ya harus kasih hadiah ya datang. Coba ngacung para ayah, coba. 1, 2, 3, 4, 5 ya? 6. Wah, keren nih. 7. Wah di atas ya, ada ya. 8. Mister-misternya kan juga ada ya di sini, mana misternya nih? Wah, ada juga di atas ya. Ini keren loh, ya karena biasanya kalau ke sekolah anaknya bermasalah yang datang tuh siapa biasanya? Ibu yang diomel-omelin ibu ya. Gitu tuh, ya ada yang nunggu kan? Nah, ya, oke, ya, good. Kena loh Pak, katanya kan? Ya. Kembali lagi, jadi pentingnya memberikan imun, norma, aturan, kesepakatan di dalam keluarga. Ya kesepakatan bukan cuma buat anaknya loh Bapak Ibu, tapi buat siapa? Buat keluarga, anggota keluarga yang ditempel, yang kelihatan tiap hari Bapak Ibu. Ini penting sekali. Ya, tantangannya apa tadi? Banyak ya. Tantangannya banyak. Tantangan keluarga, ya. Media digital, masalah pengasuhan, stunting, perceraian, ya, perilaku berisiko, pornografi, kesehatan fisik dan mental, cash flow, seni produksi, kekerasan, tawuran, TPPO, tindak pidana perdagangan orang dan sebagainya. Kita nggak bahas ini semua Bapak Ibu. Kita cuma bahas satu, media digital. Nanti undang saya lagi ke sini Bapak Ibu ya. Untuk bisa ya. Satu ya, media digital. Harus kasih imun Bapak Ibu supaya anak kita bisa dapetin bonus demografi 2030 Bapak Ibu. Sekarang anak Anda ada yang SD kelas 5 ada? Oke. Usianya berapa Bu? 10. 2030 sisa berapa tahun lagi Bu? 7 tahun. Ya 10 tambah 17 tahun. Angkatan produktif Bu. Betul ya? Kalau di tengah-tengah anak kita kecanduan pornografi, terlibat dalam tawuran, kolaps anak kita Bapak Ibu 2045. Kita habis nih pemudanya Bapak Ibu. Kalau kita nggak persiapan dari sekarang, ya kita nggak bisa dapetin bonus demografi, tapi disaster demografi, bencana demografi. Nah ini persiapannya adalah harus dari sekarang, nggak bisa tunda lagi Bu. Apalagi persaingan anak-anak kita adalah bukan cuma anak Alfat Bu, tapi sudah dengan warga dunia lainnya Bu. Betul Bapak Ibu yang bekerja pasti merasakan ya tantangan Anda di pekerjaan, betul Pak ya? Ya bayangin anak kita nanti Bapak Ibu yang bekerja, subhanallah ya. Anda anaknya generasi Alfa, yang lagi hamil itu generasi Beta nih. Nggak tahu nih ke depannya apa ya, generasi beta ini tantangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Makanya persiapannya harus dari sekarang. Urgensinya apa sih? Kita harus mendidik anak di era digital. Ini Bapak Ibu, jauh sebelum pandemi, penelitian mengatakan UNICEF bahwa 30 juta anak Indonesia 10-19 tahun itu udah gunain internet Bapak Ibu. Ya, kemudian
dari 2.818 siswa SD kelas 4 sampai kelas 6 itu udah pernah mengakses pornografi, Bapak Ibu. Ya, ada lagi kasus kekerasan seksual yang tiap tahun meningkat terus, ya, dan anak korban pornografi juga meningkat tiap tahunnya, Bapak Ibu. Ya, presentase penggunaan internet menurut Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia bahwa pelajar 2016 itu hampir 70% sudah punya handphone, Bapak Ibu. Tapi orang tuanya nggak kasih imun. Mahasiswa hampir 90% udah punya handphone. Ya, begitu pandemi semuanya hampir 100% pakai handphone. Ya, di sini 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, 66,2% ya anak kita pengguna dari handphone. Ya, ini ya 33%-nya bukan pengguna dan sebagainya. Ini yang menjadi urgensi kita. Banyak kekerasan-kekerasan ataupun ya bahaya laten yang tersembunyi di internet atau di media sosial. Yang pertama bisa cyberbullying, ya, kekerasan melalui media sosial. Ada lagi cyberfraud, informasi nggak benar, hoax. Padahal dulu kita bangsa yang nggak begini, Bapak Ibu. Ya, bangsa yang nggak begini, Bapak Ibu. Kemudian cyberporn, pornografi melalui internet, gambar-gambar, Bapak Ibu. Jadi dahsyatnya kalau anak kita laki-laki, Bapak Ibu, kan kalau di muslim kurang lebih mimpi basah sekitar usia berapa, Bapak Ibu? 10 sampai 12 tahun ya. Ternyata internet bisa memicu pubertas di awal, Bapak Ibu. 7 tahun bisa hamil, Bapak Ibu, karena sudah menstruasi. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi pentingnya pendidikan seks itu diawali dari rumah. Sekolah membantu, Bapak Ibu. Dan kembali lagi yang bertanggung jawab juga bukan kepala sekolah, bukan bulisnya, Bapak Ibu. Jadi para ayah yang diminta pertanggung jawabannya nanti, Bapak Ibu. Bukan sekolah Al-Fat, tapi Anda sebagai ayah. Karena anak kita akan bernasab kepada Anda para ayah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian cyber gambling, permainan ini berkedok game sosial. Kemudian ada lagi cyber stalking, penculikan-penculikan, ya, yang mengatasnamakan mungkin pura-pura jadi gurunya atau teman dekatnya dan sebagainya. Ini bahaya laten yang tersembunyi di media sosial. KPAI bilang hampir 100% anak Indonesia pernah lihat pornografi, Bapak Ibu. Hampir 100%, ya. Saya sudah dibawa panitia bahwasanya jangan tayangin ya gambar-gambar ya, yang ada pornografi dan sebagainya. Tadinya saya mau nunjukin, Bapak Ibu, anak 8 tahun ya luar biasa memainkan ya atau menonton orang Indonesia, Bapak Ibu. Ya, ini dia terjadi di Indonesia. Ini dia saya putarkan, Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian 70% video kekerasan pornografi itu ternyata diunduh dari Indonesia, Bapak Ibu. Yang Indonesia ya masyarakatnya adalah muslim terbesar di dunia, Bapak Ibu. Ternyata pengunduh nomor 1 pornografi. Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Ya, tantangan bagi kita semua nih, Bapak Ibu. Sekarang ada pertanyaan, Bapak Ibu. Bunyi, Mas, kenapa ya anak saya sekarang gak punya semangat belajar? Ya, Mbak Di, kenapa ya anak saya kok keterikatan pornografi? Budi, kenapa anak saya terlibat dalam kekerasan dan sebagainya? Kira-kira dari 3 pertanyaan ini, apa yang menjadi persamaannya menurut Bapak Ibu? Apa? Game. Ada lagi? Edik, kecanduan. Ada lagi? Internet. Ada lagi? Habit, kebiasaan ya. Oke. Ternyata dari persamaannya ini adalah seolah-olah anak menjadi sumber masalah, benar nggak, Bapak Ibu? Padahal anak semua lahir tanpa masalah, semua anak lahir dalam keadaan fitrah, benar nggak, Bapak Ibu? Ya. Jadi pada saat kita bilang kepada anak kita, dasar kamu edik, dasar anak gak tahu diri, dasar anak ya bodoh dan sebagainya. Ingat, 1 jari nunjuk ke anak, sisa jari nunjuk ke kita, benar nggak, Bapak Ibu? Ya, kita udah melakukan apa buat anak kita? Gak ada suaranya, Mas? Ya, jadi pada saat kita bilang dasar kamu Bandung, dasar anak kurang ajar, ingat, 1 jari nunjuk ke anak, Bapak Ibu, tapi sisa jari nunjuk ke